5 kejahatan yang dilakukan seorang guru ngaji di sebuah pesantren di Bandung. Heri Wirawan, 36 tahun, mulai hamili 12 santriwati hingga jadikan anak yang dilahirkan korban sebagai alat mencari sumbangan. Aksi tak terpuji Heri Wirawan rupanya memantik kemarahan publik. Tak sedikit netizen mendorong aparat hukum memberikan hukuman kebiri kepada predator anak tersebut. Emosi para netizen seakan terkuras setelah mengetahui kelakuan Heri Wirawan. Dari 12 santriwati di bawah umur yang menjadi korban Heri Wirawan, 8 orang diantaranya telah melahirkan. 1 dari mereka yang melahirkan 2 kali, sedangkan 2 korban lainnya saat ini mengandung benih Heri Wirawan. Berikut daftar 5 kejahatan yang dilakukan Heri Wirawan kepada 12 santriwatinya. 1. Hamili 12 santriwati dari 2016 hingga 2021. Para santriwati yang masih berusia rata-rata 14 tahun diiming-imingi Heri Wirawan akan disekolahkan, dan ada pula yang dijanjikan dimasukkan menjadi polisi wanita atau polwan. Heri Wirawan merupakan seorang guru yang juga pengurus yayasan pesantren di kota Bandung. Dia telah menyetubuhi 12 anak didiknya hingga mengandung dan melahirkan anak. Dari 12 santriwati yang diperkosa Heri Wirawan, ada 8 orang yang telah melahirkan anak dan 2 orang yang tengah mengandung. Bahkan diketahui ada yang melahirkan hingga 2 kali. Belasan santriwati tersebut disetubuhi Heri Wirawan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Dan tak hanya dilakukan di yayasan pesantren yang diurusnya, tapi juga di tempat lainnya seperti apartemen hingga hotel di kota Bandung. 2. Anak yang terlahir dijadikan yatim piatu untuk cari sumbangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Republik Indonesia ikut angkat suara terkait kejadian kemanusiaan tersebut. Wakil Ketua LPSK RI, Livia Istania DF Iskandar mengungkapkan, berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh para korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. 3. Dijadikan kuli bangunan. Livia menambahkan, para korban pemerkosaan Heri Wirawan itu juga sempat diminta kerja rodi, yakni menjadi tukang atau kuli bangunan saat pembangunan pesantren. Dan program Indonesia Pintar PIP untuk para korban juga diambil pelaku. Salah satu saksi memberikan keterangan bahwa Ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas, serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Berkenaan pada dugaan tersebut, LPSK RI mendorong Polda Jawa Barat mengungkap adanya eksploitasi ekonomi. Bukan cuma itu, LPSK juga meminta kejelasan aliran dana dalam kasus pencabulan santriwati yang dilakukan oleh Heri Wirawan. 4. Salah gunakan sumbangan pemerintah. Selain kejahatan-kejahatan itu, Heri Wirawan juga diduga memakai dana bantuan pemerintah. Dugaan tersebut diurai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana. Diungkap Asep Mulyana, Heri Wirawan diduga menggunakan dana bantuan pemerintah untuk melancarkan aksi bejatnya di berbagai hotel dan sejumlah apartemen di kota Bandung. 5. Melakukan pemerkosaan di berbagai tempat. Seperti diketahui, Heri Wirawan diduga melakukan pemerkosaan terhadap belasan santriwati di beberapa tempat, antara lain di yayasan pesantren, pesantren MH, base camp terdakwa,
apartemen TS, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R. Atas perbuatan Heri Wirawan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Asisten Pidana Umum Kejati Jawa Barat, Riono mengatakan, Heri Wirawan kini berstatus sebagai terdakwa karena sudah menjalani persidangan. Heri Wirawan terjerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya 15 tahun penjara. Tapi perlu digarisbawahi, di situ ada pemberatan karena sebagai tenaga pendidik, jadi ancamannya menjadi 20 tahun. Riono menjelaskan, aksi bejat Heri Wirawan diduga dilakukan sejak tahun 2016. Dalam aksinya tersebut, ada sebanyak 12 orang santriwati yang menjadi korban, yang pada saat itu masih di bawah umur. Semua korban merupakan peserta didik di pesantren yang ada di kota Bandung. Para santriwati yang menjadi korban Heri Wirawan sudah melahirkan 8 bayi dan 3 yang masih dalam kandungan. Mereka ini kan masih kategori anak-anak, sehingga tentu saja ada trauma itu, pasti, ujar Riono. Desakan pemberian hukuman kebiri, aksi bejat Heri Wirawan menjadi atensi nasional. Di media sosial, banyak warga mendesak agar Heri Wirawan diberi hukuman kebiri atas aksi bejatnya itu. Munculnya desakan hukuman kebiri ini pun akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk menuntut hukuman kebiri bagi Heri. Namun, pihak kejaksaan akan melihat berbagai alat bukti dan fakta yang diungkap di persidangan. Pihaknya juga berusaha semaksimal mungkin memberi rasa keadilan kepada korban. Siapa sosok Heri Wirawan sebenarnya? Heri Wirawan merupakan guru ngaji di sebuah pesantren di kota Bandung. Usianya masih 36 tahun. Kini dia menjadi terdakwa kasus persetubuhan terhadap santriwati di pondok pesantren tempatnya mengajar. Saat ini dia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 khusus Bandung. Heri Wirawan ini sendiri merupakan warga Kampung Biru, RT 3 RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.